Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Wa ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang kita semua berlindung bergantung kepadanya dalam menghadapi dinamika dan persoalan-persoalan dunia. Zat yang kita semua berlindung bergantung kepadanya dalam pemaknaan, penafsiran, pengamalan ajaran-ajaran agama. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah kepada baginda kekasih kita, teladan kita Rasulullah Muhammad SAW. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah subuh Masjid Al-Jabar rahimakumullah. Alhamdulillah, di Senin pagi ini tadi kita menikmati santapan alunan suara yang begitu merdu dan indah, menggetarkan hati kita semua. Mudah-mudahan itu memacu semangat kita untuk di hari Senin ini lebih semangat lagi dalam bekerja dan beribadah. Ada pepatah, bahkan lagu ya, every day is Monday, every day is Sunday. Dua istilah yang boleh jadi agak kontradiktif. Yang satu mengatakan every day is Sunday, setiap hari adalah minggu. Jadi setiap hari adalah santai gitu. Setiap hari adalah ceria. Ada yang mengatakan every day is Monday, setiap hari adalah Senin. Senin yang dimaknai sebagai hari di mana di situ mulai bekerja ke kantor, melakukan hal-hal untuk tugas-tugas keseharian. Senin kan dimaknai sebagai kalau siswa itu upacara, kalau apel misalnya, pegawai dan seterusnya. Memulai hari. Ada yang mengatakan every day is Monday. Tentu ya dua spirit itu harus kita jaga keseimbangannya. Tapi bahwa ada doa Rasulullah Muhammad SAW yang luar biasa. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku di pagi harinya. Bukan berarti hari saat-saat lain tidak diberkahi. Tetapi spirit dari doa itu adalah bahwa kita harus memaknai pagi dengan penuh semangat. Every day. Baik Sunday maupun Monday dan day-day yang lain. Bahwa kita harus memulai pagi dengan penuh semangat. Karena pagi hari diberkahi. Dalam sejarah Rasulullah selalu mengambil keputusan dan mengerahkan pasukan dan mengirim barang ketika berniaga itu di pagi hari. Maka ya para pedagang yang pagi-pagi sudah berangkat tentu salat subuh dulu, pasti diberkahi. Pasti Allah itu wasilah, Allah mengalirkan banyak keberkahan dan rezeki untuk para pedagang dan kita semuanya. Masyaallah muslimin sidang subuh rahimakumullah, bahwa ya kita harus memaknai pagi ini dengan penuh semangat tanpa melihat hari apa, apalagi Senin ya. Ada asar cerita di mana sahabat Ibnu Abbas itu apa? Sepupunya Rasulullah ya. Yang makamnya di Taif. Menegur anaknya yang masih tertidur setelah subuh. Bangun. Atanamu atau limada atanamu fis saati yuqassimuna fi al-arzaq. Bangun. Kenapa kamu masih tidur di saat rezeki sedang dibagi-bagi? Ada asar begitu. Artinya sehingga ada di kalangan kita, di kepercayaan orang-orang Sunda dan Jawa, upami sare saat subuh rezekinya dipatok ayam gitu. Kalau tidur setelah subuh rezekinya diambil ayam, dipatok ayam. Dalam asar, sahabat Ibnu Abbas menegur anaknya yang tidur lagi. Kenapa kamu tidur di saat Allah sedang membagi-bagi rizki? Artinya bahwa kita maknai spirit pagi dengan penuh semangat.
Tidak boleh, hari ini ada namanya generasi rebahan. Generasi rebahan. Kerjanya merebahkan diri, main HP. Rebah itu agak identik dengan roboh, yang artinya kalah. Petinju dirobohkan oleh yang hadir. Ya maknanya generasi rebahan. Tapi tidak bermakna bahwa yang seluruh rebahan itu tidak produktif. Ada juga rebahan produktif. Ya. Tapi bahwa ada sebuah hadis juga yang luar biasa. Yang itu konteksnya ketika Rasulullah berbicara tentang mukmin yang kuat itu lebih baik daripada mukmin yang lemah. Al mu'minul qawiyyu khairun minal mu'minid dhaif. Ada lanjutan hadisnya. Itu kalau di Ma'had Universal ditulis di tembok. Ahris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jis. Semangatlah kalian. Bersemangatlah dalam hal-hal yang bermanfaat untuk dirimu. Minta tolonglah kepada Allah dan janganlah menjadi generasi rebahan. Jangan menjadi generasi yang lemah. Kita harus kuat karena tantangan yang dihadapi jauh lebih berat. Dan kita pun lebih memilih untuk keluar dari zona nyaman. Ada istilah hari ini comfort zone. Zona nyaman. Zona di mana orang kemudian merasa sudah cukup dengan gaji yang ada, dengan posisi yang ada, lalu tidak ngapa-ngapain. Tidak mencari tantangan, tidak challenge. Mencari challenge yang memungkinkan untuk kita menjadi lebih baik, lebih produktif, lebih bermakna, lebih bermanfaat. Nah, Senin pagi, everyday is Monday, tentu menjadi pemicu untuk lebih semangat. Apalagi ini hari Senin ya. Lebih semangat lagi, jangan mau menyerah pada zona nyaman. Ini jebakan kelas menengah. Ada sebuah kajian kelas menengah. Kelas menengah itu dibahasakan untuk menyebut anak-anak muda atau orang-orang yang sudah memiliki penghasilan, tetapi gede enggak, kecil enggak. Itu kelas menengah. Ada yang mengatakan begitu. Jebakan kelas menengah itu oleh gaya hidup. Dia berhenti di zona nyaman, lalu dia terkungkung oleh gaya hidup. Baru punya gaji sedikit, sudah gayanya setinggi langit. Baru gaji sedikit, sudah ingin punya mobil bagus, nyicil. Rumah ingin ganti, nyicil lagi. Jadi hidupnya dikungkung, dikepung oleh cicilan. Nah, itu generasi kelas menengah yang terjebak oleh middle income trap namanya. Jebakan kelas menengah yang sudah level menengah, gajinya middle, tapi gaya hidupnya setinggi langit. Itulah mereka yang hari ini bagi konteks negara sangat berbahaya. Ketika kelas menengah ngamuk, negara berbahaya. Nah, bahayanya kelas menengah itu hari ini terjebak oleh namanya middle income trap. Jebakan kelas menengah oleh gaya hidup tanpa ada semangat untuk menjadi, hari ini sebetulnya kita membutuhkan generasi altruism. Generasi yang rela berkorban untuk kepentingan orang lain. Bahaya sekali negara atau rumah tangga kalau anggota rumah tangga ngurus dirinya sendiri-sendiri. Ibu ngurus dirinya saja, ayah ngurus dirinya saja. Bahaya juga negara kalau orang-orangnya, pejabatnya ngurus dirinya sendiri. Juga dunia ini berbahaya kalau semua manusianya ngurus dirinya sendiri. Maka sekarang PBB punya konsep namanya universal cover. Bukan berarti saya dari pesantren universal. Tapi ada spirit universal cover bahwa setiap warga dunia harus mengcover warga yang satu dengan warga yang lain. Dalam konsepsi Islam ada at-takaful ala ijtimai. Itu sebetulnya Islami betul. Kita harus siap mengcover kesulitan saudara-saudara kita di tempat lain. Di seluruh dunia, universal cover. At-takaful al-istimai. Artinya ada semangat berkorban yang harus dimiliki oleh warga dunia hari ini dan ke depan. Allah sebetulnya sudah nantang kita semua. Kita untuk tidak berada di zona nyaman. Generasi rebahan. Afalak tahamal aqabah. Surat Al-Balad.
Ada yang memahami tantangan Allah. Kenapa engkau tidak memilih jalan terjal berliku? Al-Aqabah. Wa ma adraka mal Aqabah. Apa Aqabah itu? Fakku raqabah. Bahasa aslinya, terjemahan aslinya memerdekakan hamba. Fakku raqabah. Hari ini mungkin hamba saya nggak ada. Tapi makna lain memerdekakan kesusahan orang lain. Itu fakku raqabah. Membebaskan kesusahan saudara-saudara kita, membebaskan kesusahan orang tua kita. Fakku raqabah. Itu al-aqabah. Ikut tantangan. Apalagi au it'amun fi yaumin dzi masghaba. Atau memberi makan, bernyumbang ketika sedang paceklik. Nyumbang ketika kita sedang kekurangan. Saya lagi kurang, boro-boro merek. Itu aqabah. Kepada siapa? Yatiman dza maqrabah atau miskinan dza matrabah. Kepada orang yatim saudara dekat. Yang dekat dulu. Atau miskinan dza matrabah, atau miskin yang banget miskin sekali. Sekarang ada orang yang miskin pura-pura tidak miskin tapi ngaku miskin gitu. Ke dalam usul fikih ada kaidah al-isaru fil ibadah mamnu wal isaru bi ghairi ibadah matlub. Mementingkan orang lain dalam ibadah nggak boleh. Kalau ibadah saya dulu. Kalau nyumbang saya dulu sebelum dibuka ke orang lain. Karena sekarang ada mus-mus gerakan infak, wakaf, dirinya belum infak, belum wakaf. Sebelum yang lain saya dulu. Selagi saya bisa jangan dikasihkan orang lain. Karena al-isaru bil ibadah mamnu. Tetapi al-isaru bil ibadah matlub. Mendahulukan orang lain dalam urusan selain ibadah itu dituntut. Ketika ada pembagian sembako, pembagian raskin, ya mangga yang lain dulu. Antri makan kadang parebut, mangga yang lain dulu. Karena mendahulukan orang lain di luar ibadah itu harus. Tetapi urusan ibadah nggak boleh. Beberes masjid, beberes gang, bersih-bersih kampung, ibadah. Jangan saling mengandalkan. Nah itulah orang-orang hari ini, generasi yang dituntut dan dibutuhkan oleh dunia adalah generasi-generasi petarung, generasi yang berani memilih jalan terjal berliku. Bukan generasi rebahan, bukan generasi yang kalah, generasi yang terjebak pada gaya hidup, middle income trap, tetapi generasi yang berani memilih jalan terjal. Boleh jadi jalan terjal itu sunyi. Gak ada orang yang tahu. Ada jalan asik tapi hingar-bingar di potret media. Para kiai kampung, para kiai itu memilih jalan sunyi dan terjal. Ngurus pesantren, gak dapat gaji, gak diperhatikan negara. Karena yang karakter pesantren ya gitu, mandiri. Gak ada yang memberitakan. Itulah kerennya kiai kampung yang memilih jalan sunyi dan terjal. Dan itulah yang Allah muliakan. Huwa ashabul maimanah. Orang-orang yang beriman ketika memilih jalan terjal berliku itu, summakan miladina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Ketika memilih jalan terjal, jalan sunyi berliku, boleh jadi banyak godaan, banyak tantangan. Dan tugas seorang beriman adalah wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Kita harus saling menguatkan, saling menasihati dalam kesabaran dan kasih sayang. Bukan saling mengompori, bukan saling membuli, bukan saling mempersekusi, tetapi saling menasihati dalam kesabaran. Sabar, perjuangan ini memang berat. Dan itulah yang Allah mau. Al-ujratu biqadril masyaqqah. Pahala itu sesuai dengan kesulitannya, beratnya jalan yang kita lewati. Masyaallah muslimin sidang jamaah subuh rahimakumullah. Maka mari pagi ini Senin, every day is Monday.
setiap hari adalah Senin yang identik dengan semangat pengabdian, semangat rela berkorban, semangat untuk memilih jalan terjal dan berliku, bukan jalan zaman. Kita menjadi generasi yang harus dirindukan dunia. Generasi altruism, generasi altruistik, generasi al-isar. Al-isar itu ada mengkategorikan kalau punya duit 1 juta, itu al-isar itu nyumbangnya 800.000. Itu al-isar. Ada al-jud, ada as-sakha, ada al-isar. Al-jud itu punya uang 1 juta, nyumbangnya 250. Itu al-jud. As-sakha itu punya duit 1 juta, nyumbangnya 500.000. As-sakha. Kalau isar itu punya duit 1 juta, nyumbangnya 900.000 atau lebih banyak yang disumbangkan daripada yang dipakai sendiri. Itu al-isar. Dan itulah generasi masa depan. Itulah orang-orang yang dirindukan dunia. Itulah pemuda yang dirindukan mertua. Itulah ayah yang dirindukan keluarga. Mereka yang berani berkorban. Karena saya punya cerita Pak Kiai. Saya punya cerita riset kecil di dekat kampung saya, di rumah saya. Di satu pagi di warung ada ibu-ibu belanja. Apa yang dibelinya? Tempe sebelah, sepotong. Sambelen 500. Rokok sabatang, kopi sabungkus. Coba lihat, kita lihat belanjanya itu. Kopi pasti untuk bapaknya, rokok untuk bapaknya. Sambelen buat bapaknya dan keluarganya. Tempe sabelah buat bapaknya dan keluarganya. Jadi kalau lihat struktur pembelanjaan keluarga itu lebih banyak untuk keluarga bapaknya. Makanya itulah yang penyebab terjadinya stunting, gizi buruk di rumah tangga keluarga kita karena ayahnya ngurus dirinya sendiri. Uang belanjaannya tempe sabelah jangan rame-rame, sambelin 500 untuk rame-rame, kopi sabungkus untuk bapaknya, ibunya ngalegot sedikit mungkin, rokok buat bapaknya. Maka bukan suami idaman yang seperti itu. Itulah yang menyebabkan terjadinya gizi buruk di kita karena ayah yang ngurus dirinya sendiri saja. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari generasi yang ngurus diri sendiri. Generasi yang bermanfaat. Kemuliaan adalah berbuat sebaik-baiknya untuk khalayak seluas-luasnya. Kemuliaan bukan pencitraan, pemberitaan berlebihan, tapi kemuliaan adalah berbuat sebaik-baiknya untuk khalayak seluas-luasnya. Terima kasih, mohon maaf apabila kekurangan kehilafan. Allahumma fiq lakum tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.